Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan konseling terkait struktural model. Konseling merupakan hubungan yang dirancangkan antara seorang konselor dengan seorang klien atau konseli, di mana tujuannya adalah supaya klien atau konseli mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Menurut Ulfia, tahun 2021 merupakan metode yang dirancang dan difokuskan untuk membantu memecahkan permasalahan klien dalam keluarga, di mana biasanya masalahnya bersifat pribadi dan merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga, terutama melalui pembenaran komunikasi keluarga supaya potensi seluruh anggota keluarga dapat berkembang semaksimal mungkin. Konseling keluarga dan perkawinan itu ada beberapa. Yang pertama, Experiential Family Therapy atau EFT, dikembangkan oleh Virginia Stier dan Charles Whittaker. Nah, EFT ini berfokus pada hubungan terapeutik untuk menumbuhkan kesadaran diri di antara anggota keluarga. Yang kedua, Structural Family Therapy atau SVT. Nah, ini dikembangkan oleh Salvador Minuchin pada tahun 1960-an. SVT ini berfokus pada pemahaman struktur keluarga, permasalahan yang dihadapi, dan proses perubahan yang diperlukan, dan lebih mengutamakan pemahaman konseptual masalah. Yang ketiga, Cognitive Behavior Therapy atau kita kenal dengan sebutan CBT. Nah, tujuannya ini untuk mengubah pola pikir dan tindak individu dengan memodifikasi kesadaran mereka. Yang keempat, Multi-Stem Therapy atau MST. Tujuannya dari terapi ini untuk meningkatkan peluang keluarga dalam menemukan solusi yang dibutuhkan. Yang kelima, Family Problem Solving atau FPS. Model ini berfokus pada pemecahan masalah, namun terus mengalami penyempurnaan, terutama dengan adanya studi oleh para pekerja sosial, psikolog, terapis keluarga, dan klien dan persoalan yang beragam. Yang keenam, Solution Focused Brief Therapy atau SFBT yang dikembangkan oleh Steve D. Caesar, Insoo Kimbrell, dan rekan di Brief Family Therapy Center pada tahun 1980-an. SFBT ini menekankan pada aspek identifikasi masalah dan motivasi, pertanyaan-pertanyaan ajaib, kemungkinan dan harapan, formasi tujuan, eksepsi, dan kemudian kepercayaan diri dan kekuatan, serta umpan balik. Yang ketujuh, Naratif Terapi dikembangkan oleh Michael Witt dan David Epstein. Nah, tokoh utama struktural model ini Salvador Minuchin. Dia seorang psikiater dan terapis keluarga yang berasal dari Argentina. Beliau lahir pada tanggal 13 Oktober 1921 dan meninggal pada 30 Oktober 2017. Pada tahun 1960-an, Minuchin menjadi direktur terapi keluarga di Philadelphia George Quidd Dance Clinic, tempat beliau mengembangkan pendekatan terapi keluarga struktural. Pada tahun 1974, Minuchin menulis buku yang berjudul Families and Family Therapy, yang akhirnya menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang terapi keluarga. Minuchin mengembangkan berbagai teknik intervensi untuk membantu keluarga memperbaiki struktur mereka, termasuk memperkuat peran orang tua, membantu keluarga menetapkan batasan yang sehat antara anggota keluarga, serta mengidentifikasi dan mengubah pola interaksi yang tidak sehat. Menurut Purba dan PKK 2023 dalam literatur risetnya menuliskan kesimpulan mengenai pengertian dari konseling keluarga struktural atau struktural konseling terapi adalah sebuah pendekatan yang dapat membantu konseli dalam mengembalikan fungsi dan peran anggota keluarga menjadi seperti semula dengan mengatur kembali kepaduan keluarga dan memperbaiki perpecahan yang terjadi dalam keluarga. Tujuan pendekatan struktural model ini yang pertama mengurangi gejala disfungsi, yang kedua membawa perubahan struktural dalam sistem dengan memodifikasi aturan transisional keluarga dan mengembangkan batas yang lebih tepat. Yang ketiga, mengembalikan fungsi dan peran anggota keluarga sebagaimana mestinya. 4. Untuk menyusun kembali struktur dan kepaduan dalam keluarga serta memperbaiki pemecahan yang terjadi dalam keluarga. Yang kelima, untuk mengubah sistem interaksi yang menjadi sebab sumber masalah dalam sebuah keluarga. Tahapan dalam konseling dengan struktural model menurut Goldenberg tahun 2008, yang pertama yaitu joining and accommodating. Konselor berpartisipasi bersama keluarga dan mengikuti gaya, cara emosional, serta pola komunikasi keluarga dalam membangun hubungan konseling. Yang kedua, assessing family interaction. Nah, dalam tahapan ini, konselor mengobservasi tingkat fleksibilitas daya adaptasi keluarga terhadap perubahan dan melihat bagaimana anggota keluarga berperan dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga. Keluarga dalam membantu keluarga untuk menghilangkan pola-pola interaksi yang gagal dan membangun pola baru yang sesuai dengan konteks perkembangan keluarga pada saat. Konselor juga mempelajari koalisi, afiliasi, dan sifat konflik keluarga serta bagaimana keluarga menyelesaikan konflik. Di sini turut bermain struktur organisasi keluarga, batasan, dan alur perilaku. Konselor bisa membuat family mapping untuk membantu menggambarkan pola interaksi yang kompleks. Yang ketiga, monitoring family dysfunctional set. Berikut merupakan hal yang perlu dilakukan konselor dalam tahapan monitoring family dysfunctional. Yang pertama, konselor membangun batasan-batasan dan subsistem keluarga menjadi lebih jelas, tidak terlalu kaku dan buram. Yang kedua, konselor melakukan teknik pengubah keseimbangan hierarkis sehingga anggota keluarga yang awalnya termarginalkan atau terlalu dominan dapat lebih seimbang.
Yang ketiga, konselor menggunakan simbol-simbol yang ditemukannya dari komunikasi keluarga untuk membantu menyampaikan maksudnya. Yang keempat, konselor mengadakan simulasi konflik kepada keluarga untuk melihat dan memodifikasi pola interaksi keluarga dan membangun perubahan struktural. Tahapan yang keempat, yaitu restructuring transitional pattern. Nah, dalam tahapan ini, konselor membantu keluarga melakukan reframing, yaitu mengubah makna asal dari suatu peristiwa atau situasi, melakukannya dalam konteks yang baru sehingga tercapai makna yang lebih menguatkan resiliensi keluarga. Wills 2009 mengutarakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan konselor dalam menilai pola-pola interaksi. Yang pertama, mengenal struktur keluarga, pola-pola transisional yang diterapkan dalam keluarga, serta alternatif-alternatif yang tersedia. Kemudian yang kedua, menilai fleksibilitas sistem dan kapasitas untuk perluasan dan yang ketiga, menguji daya resonansi atau keadaan respon sistem keluarga, kesensitifan terhadap aksi anggota keluarga lain, merubah perilaku anggota keluarga mulai dari saling mencurigai hingga masa bodoh dengan aksi anggota keluarga lainnya. Yang keempat, mengobservasi suasana kehidupan keluarga tersebut serta menganalisis faktor-faktor penunjang yang menimbulkan stres dalam sistem keluarga. Yang kelima, menguji setiap tahapan keluarga dan memperhatikan setiap penyelesaian tugas-tugas sesuai dengan tahapan perkembangan. Yang keenam, menjelajahi cara-cara yang digunakan, konseling yang ditandai, atau gejala-gejala yang selalu dilakukan dan dipertahankan dalam pola interaksi keluarga. Keunggulan konseling dengan model struktural antara lain, yang pertama, fokus pada interaksi dan struktur keluarga. Yang kedua, menekankan pentingnya peran dan batas dalam keluarga sehingga membantu meningkatkan fungsi individu dan kelompok dalam konteks keluarga. Yang ketiga, konselor mengamati interaksi langsung dalam sesi terapi, sehingga penilaian akan lebih akurat dan intervensi lebih efektif. Yang keempat, dapat diterapkan pada berbagai jenis keluarga dan masalah, baik keluarga inti, keluarga besar, atau keluarga dengan latar belakang budaya yang beragam. Keterbatasan konseling dengan model struktural antara lain, yang pertama, keberhasilan terapi bergantung pada partisipasi seluruh anggota keluarga. Jika ada satu orang anggota keluarga yang enggan berpartisipasi, maka restrukturisasi sulit dicapai. Yang kedua, kurang efektif untuk individu yang memerlukan fokus lebih dalam pada permasalahan pribadi. Yang ketiga, membutuhkan konselor atau terapis yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam terapi keluarga, serta diperlukan pula kemampuan membaca dan menafsirkan dinamika keluarga dengan tepat. Yang keempat, model ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya tertentu karena nilai dan budaya dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan penerimaan intervensi terapi. Aplikasi struktural model dalam konseling. Pada kasus ini, kami akan mengambil contoh kasus dari sebuah keluarga A yang memiliki 6 orang anggota keluarga, terdiri dari ayah, ibu, usianya 50 tahun, kakak pertama laki-laki usia 30 tahun, kakak kedua perempuan 27 tahun, kakak ketiga laki-laki 24 tahun, dan adik laki-laki 17 tahun. Ayah bekerja sebagai penjual bunga di Negara sejak 8 tahun yang lalu. Konsekuen utama dari kasus ini adalah interaksi antara ibu, kakak, dan adik yang tinggal dalam satu rumah karena kebetulan ayah bekerja di Nigeria dan jarang pulang. Sedangkan kakak pertama dan kedua tinggal di kota lain. Adik hubungannya jauh dari kakak ketiga dan ibu yang sama-sama sibuk. Di sekolah, adik juga sering mendapatkan perundungan sehingga lebih memilih sering membolos sekolah. Hubungan ketiganya menjadi tidak baik karena masing-masing mempunyai pemikirannya, masing-masing yang tidak dimengerti satu sama lain, dan kurangnya komunikasi membuat keadaan semakin memburuk. Terapi itu dilaksanakan dalam 5 sesi. Sesi pertama, asesmen awal, wawancara. Pada sesi ini, setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk mengutarakan masalah yang dirasakan. Sesi kedua, identifikasi masalah, membicarakan dari akar permasalahannya. Kemudian sesi ketiga, restrukturisasi pola komunikasi. Itu anggota keluarga dipertemukan untuk memberitahu apa yang tidak diharapkan agar dapat saling mengerti. Sesi keempat, restrukturisasi sistem dalam keluarga, memaparkan aturan yang menimbulkan konflik. Sesi terakhir, sesi kelima, evaluasi dan terminasi. Keluarga dan terapis mengevaluasi hasil terapi bersama. Hasil terapi. Sebelum intervensi, subjek mengalami konflik berupa kesalahpahaman yang sering terjadi antara anggota keluarga. Adik merasa didiskriminasi dan tidak pernah dilibatkan dalam urusan keluarga. Setelah intervensi, adik merasa kurang menganggap apa yang dari perkataan ibu dan kakaknya. Adik menjadi lebih terbuka dan merasa lebih nyaman berada di rumah. Sedangkan ibu setelah dilakukan intervensi, memberikan cara komunikasi dengan diperbaiki dan menjadi lebih kooperatif dengan adik. Setelah intervensi kepada kakak menjadi mengetahui batasan peran dirinya dalam keluarga dan menciptakan komunikasi dua arah. Struktural family therapy dapat memperbaiki sistem keluarga, terutama dalam pola komunikasi dan peran anggota keluarga. Terapi ini membantu memperbaiki disfungsi dalam struktur keluarga dan menjadikan keluarga lebih hangat, jujur, dan terbuka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.